Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al muzawadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Maha Baik, Allah Maha Tunggal. Semoga bapak-bapak selalu dalam karunia, ibu-ibu juga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan taat itu berat, maka manusia-manusia di dalam menjalankan kehidupannya tidak mungkin manusia tidak berbuat dosa. Manusia pasti ada salah. Maka kita sekarang akan bahas betapa perlunya seseorang menanjak kepada tanjakan yang kedua, yaitu tanjakan taubat. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Aqobatus Tsaniyah wa hiya aqobatut taubah. Tanjakan kedua yaitu tanjakan taubat. Tsumma 'alaika ya talibal ibadah. Selanjutnya wahai penuntut ibadah, dari kitab Minhajul Abidin ini kita disuruh waffaqakallahu bitaubati wa dzalika li amrayni. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wajib bagimu bertaubat karena dua perkara. Orang-orang di dalam kehidupannya kalau tidak mau bertaubat perlu mendengar ini. Hati semakin keras dengan nasihat, susah untuk mau ibadah. Tanda-tanda hati sudah diselubungi oleh dosa. Ahaduhuma liyahsulalaka taufiqut ta'ah. Yang pertama dari dua perkara itu adalah agar engkau meraih pertolongan untuk berbuat takwa, berbuat ketaatan. Jadi kalau hati ini susah untuk berbuat taat, susah mau sholat, susah mau ngaji, susah dengerin nasihat, berarti hati-hati, pertolongan Allah tidak ada di situ. Kita bisa pergi ke masjid ini karena pertolongan Allah. Kita bisa berbuat baik karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan diri. Maknanya di situ. Fa inna syu'maz dzunubi yurizul hirmana wa yuqibul khuzlana. Karena kesialan, efek negatif dosa-dosa itu mewariskan berbagai penghalangan dan mengakibatkan penelantaran. Diistidroj sama Allah, dibiarkan jalan di atas dunia, dibiarkan kita tanpa petunjuk, tanpa pertolongan. Siapa yang sanggup?
Tiap hari kita bisa bernafas karena pertolongan Allah. Tiap hari kita bisa hidup, makan enak. Coba lihat pasien-pasien, susah makan, gak mau makan, karena pertolongan Allah. Bayangkan kalau kita dibiarkan begitu saja, untuk hal yang sepele saja. Pasien yang sedang sakit, coba kunjungi. Minum saja nggak bisa, dimasukin selang, masukin NGT, nasogastrik tab, makan cairnya disuntikin ke dalam. Kalau kita pikir, ya Allah, betapa karunia ini dicabut karunia itu, lihat di situ. Bagi orang-orang yang sehat, yang masih seger buger ini, mau ditelantarkan oleh Allah, mau tanpa pertolongan Allah, sementara karunia sedemikian besarnya dari Allah. Wa inna qaidaz zunubi yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi azza wa jalla, dan sesungguhnya belenggu dosa-dosa menghalangi untuk berjalan menuju ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wal musara'ati ila khidmatihi, dan bersegera untuk melayaninya. Artinya perlu ditanya, sedekah jadi hese, muncul bahil, kecintaan dunia menghalangi kita untuk melakukan itu. Kita mau sholat malas, jangan-jangan maksiat, maksiat mata, maksiat telinga, komo pakai narkoba, pikir, berbuat dosa, mabok-mabokan. Akibatnya adalah terhijab, hati keras, nasihat gak masuk. Akhirnya menampakkan kemunafikan di dalam diri dia. Li'anna thiqalaz zunubi yamna'u minal khiffah, karena sesungguhnya beratnya dosa-dosa itu menghalangi keringanan diri lil khairati wan nasyati fit ta'at, menghalangi keringanan diri untuk berbuat kebaikan dan berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sudah seperti ini, aduh, perlu ditanya, berarti saya belum bertaubat. Padahal Allah nyuruh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallaha taubatan nasuha. Dikasih kesempatan sepanjang hidup kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Disuruh. Nanti kita jelasin tentang taubatan nasuha itu apa. Wa innal israra ala dzunubi mimma yusawwidul quluba, dan sesungguhnya terus menerus berbuat dosa, terus menerus dalam berbuat maksiat akan menghitamkan berbagai hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati idza sholahat sholahat jasadu mudghatan, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, baiklah dia. Jika segumpal daging ini buruk, buruklah dia. Itulah hati. Diisi sama iri, diisi sama dengki, dipenuhi sama ambisi, dipenuhi sama yang namanya pengen disebut-sebut makhluk, pengen populer, pengen elektabilitas tinggi. Sibuk hati itu.
maka hati itu menjadi saking sibuknya, tak terasa dosa-dosa hati ada di dalamnya. Belum lagi dosa lahir. Dosa lahir apa? Melihat maksiat. Mulut bicara nggak dikontrol. Mulut sumber dosa, menyakiti hati orang, mendolimi orang, memaki orang, marahin orang. Maka ingat di situ, maksiat dosa sama orang, nyakitin orang, apalagi memfitnah orang, apalagi disebut-sebut sampai orang itu malu, dituduh sesuatu yang tidak dilakukannya, berarti dia sudah mendolimi. Mulut ini nggak bisa dijaga. Tiap pagi mata, telinga, hati, nafsu setor, mau segera berlomba mulut itu mengucapkan sesuatu. Tahan, karena kalau sudah berbuat dolim dengan perkataannya, menggiring opini dengan kebohongan, bohong, lantas bagaimana mau mendekatkan diri pada Allah? Gak bisa seperti itu, terlalu penuh. Maka buang itu dengan apa? Tobat. Fatajiduha fi zulmatin wa qasawatin la khulusa fiha wala safawata wala ladzata wala halawata. Lalu engkau akan mendapati hati dalam kegelapan, hati dalam kondisi keras, sulit menerima nasihat, sulit menerima pengajaran, tidak ada keluasan di dalamnya, dan tidak ada kejernihan dalam cara berpikir. Tidak ada lagi kejernihan hati, kebersihan. Yang ada adalah siasat, muslihat. Tidak ada lagi kelezatan. Bagaimana mau lezat? Allahu Akbar. Nyambungnya nggak ada kepada Allah. Nyambungnya kepada pekerjaan. Nyambungnya bagaimana kesal sama orang. Nyambungnya bagaimana memikirkan ini dan itu. Sibuk saja dibuatnya hati ini. Bagaimana? Sehingga jiwa kita ini tidak merasakan kemanisan, kelezatan. Buya Hamka berkata di dalam ilmu tasawuf, di dalam bab tentang zikir, Buya Hamka, semoga Allah merahmatinya, apabila hati tidak kau kosongkan dari ambisi, tidak kau kosongkan daripada segala hiruk pikuknya dunia ini, maka jangan harap dirimu itu mampu merasakan lezatnya, nikmatnya berhubungan dengan Allah. Buang. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Berarti hidupku hanya untuk Allah. Aku mau diatur Allah dan aku tidak mau mengatur. Apapun keputusan terhadap diriku dari Allah. Sehingga dengan demikian sami'na wa ata'na. Hidup itu terasa nikmat, terasa nyaman, tidak ada sedikit pun terasa susah gelisah. Badai banyak, fitnah banyak menghempar diri kita, menghajar diri kita. Kita cuman bilang bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa, Allah akan turunkan pertolongan. Bagaimana jalannya pertolongan itu? Kalau kita tidak bertakwa, makna takwa inilah benar-benar mangga Allah.
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan berikan rezeki dari pintu tak terduga. Tawakal saja sudah, Allah yang atur. Perang batin didolimi, sedih, ya sedih. Ngadunya sama siapa? Allah saja. Dan bagi orang yang mendolimi telah berbuat dosa, ingat, telah berbuat dosa. Artinya di sini kita diajarkan bagi orang yang didolimi, doanya akan dikabul, dihapuskan dosanya, sehingga tinggi ma'rifatnya, mendekatkan diri kepada Allah. Sementara orang yang mendolimi, ingat tadi dampaknya kepada hati ketika berbuat dosa, mendolimi orang. Fitnah sana, fitnah sini, praduga, giring opini, dan lain sebagainya, sehingga membenci seseorang. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan itu. Amin ya rabbal alamin. Wa illam yarhamillahu fasatajurru sahibiha ilal kufri wasyaqawah. Dan jika Allah tidak memberi kasih sayang, maka pasti hal itu akan menyeret pelakunya kepada kekufuran dan kecelakaan, karena disibukkan saja dengan perbuatan itu. Salat dia karena tidak lezat, ya seperti robot saja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Karena sudah begitu saja, tidak ada bekas sedikit pun, tidak ada nikmat, tidak ada rasa nyaman, tidak ada rasa enak. Kenapa? Hati ini sudah melakukan dolim, maksiat. Maka bersyukurlah menjadi orang yang didolimi. Jangan kecil hati. Kenapa? Mau semua orang nyebut kamu hebat? Nggak perlu. Hidup mah bukan untuk makhluk, untuk Allah. Begitu maknanya. Ketika kita sudah berserah diri kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua karunia ini. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Hidup dan matiku bukan di tangan si A, si B, si C, itu makhluk semua, tetapi di tanganmu ya Allah. Sial yang akan menimpa itu atas izinmu ya Allah, bukan atas izin makhluk. Jadi tenang hati ini. Allah kasih sedikit penghiburan kepada kita. Wala ta'inu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Jangan sedih kamu, jangan gelisah kamu, jangan merasa lemah. Sesungguhnya kamu tinggi di sisiku karena kamu beriman. Iman inilah yang membuat kita kuat, tidak akan goyah oleh apapun juga. Kaifa yud'a ilal khidmah? Bagaimana mungkin Allah akan memanggil untuk berkhidmat man huwa masirun alal ma'siyah, bagi orang yang berterus menerus berbuat kemaksiatan, wa muqimun alal jafwah, dan menetapi perilaku kasar, tidak ada sedikit pun kelembutan, kasar perilaku. Coba lihat. Tapi ada yang pura-pura lembut, ada yang pura-pura lembut, apa kabar? Tapi nyelekitnya minta ampun. Ada yang begitu. Oh iya, baiklah kalau begitu. Tapi begitu di dalam hatinya, dia bersun. Ingat, hei, Allah tahu apa isi hatimu, apa yang kamu lakukan kebohongan atas diri, bermuka-muka manis padahal dirimu busuk. Coba bayangkan, banyak topeng di atas dunia ini kalau kita tidak memperhatikan kehidupan dengan sejujur-jujurnya. Makanya kita nih hati benar-benar di dalam kitab Minhajul Abidin ini dikupas tuntas, supaya berlembut hati dan tidak berperilaku kasar. Jadi pakai kunut,
nggak pakai kunut, musuhan, kasar gitu. Itu saudara kita, belum. Kenapa? Ngerasa bener? Masuk surga atas ibadahmu yang hebat itu? Bukan. Masuk surga atas rahmat Allah. Ingat itu. Maka jangan jadikan dirimu sebagai panitia surga. Salah, seolah dirinya benar. Sombongkah dirimu? Bayangkan itu Bapak-bapak Ibu. Kita disuruh melembutkan ini. Sehingga diri ini menjadi, ya Allah, aku sibuk dengan aib diriku. Aku tidak mau. Ada pepatah, gajah di depan mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Coba pikir, rata-rata manusia berlaku seperti itu. Maka kita hapus itu semua. Jadi bagaimana mungkin Allah mau menolong dirimu ketika dirimu berada dalam penelantaran? Bagaimana mungkin Allah akan memanggilmu untuk berkhidmat bagi orang yang terus-menerus melakukan maksiat, berzina terus, bergibah terus, mendolimi orang dengan perkataanmu terus? Bagaimana dirimu akan merasakan hikmat, nikmat dan manisnya ibadah itu? Wa kaifa yuqarrabu lil munajah, dan bagaimana mungkin Allah akan mendekatkan kepada pemunajatanmu man wa mutalattihun bil akdzari wan najasat, bagi orang yang berlumuran berbagai kotoran dan najismu itu. Di sini disebutkan suatu satir, kritik pedas dari Imam Al-Ghazali kepada kita. Bagaimana mungkin? Tidak akan mudah bagi kita untuk menempuh jalan tobat kalau kita tidak benar-benar mau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Fafil khabari anis sadiqil masduki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka di dalam hadis dari Nabi yang jujur lagi dipercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala idza kadzabal abdu tanahha anhul malakani min natsni ma yakhruju min fihi. Apabila seorang hamba berdusta, berbohong, maka dua malaikat menyingkir darinya karena bau busuk sesuatu yang keluar dari mulutnya. Lihat, sementara banyak di zaman akhir ini, banyak dusta, banyak hoax, adu domba, tamimah, menyudutkan, tidak ada kebijaksanaan. Semuanya mengeluarkan kata dusta, praduga. Malaikat langsung pergi karena menutup mulutnya, bau busuk dari orang yang berdusta itu. Fa kaifa yasluhu hadzal lisan li dzikrillahi azza wa jalla? Lalu bagaimana mungkin layak lidah orang ini untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla? Dia mengucapkan kata-kata dusta, dugaan-dugaan saja yang dia sampaikan, padahal itu adalah dusta dan belum tentu benar, dugaan-dugaan, sehingga menggiring opini publik. Malaikat lari karena apa? Bau busuk keluar dari mulutnya, kebusukan. Bagaimana mungkin kamu mengucapkan la ilaha illallah setelahnya, padahal itu busuknya luar biasa? Kamu dusta di antara mulutmu berbeda dengan hatimu. Apakah tidak takut kepada Allah? Betapa banyak dusta-dusta yang kita lakukan itu.
Maka wajib bagi diri kita untuk mengetahui, ya Allah, aku akan menjaga mulut ini yang jahat ini, lidah yang jahat ini, untuk tidak menusuk saudara-saudara muslim. Seperti itu. Betapa banyak fitnah-fitnah di akhir zaman seperti ini yang tidak benar. Maka bagaimana setelah itu kau tidak malukah dengan mulut baumu itu? Akibat dustamu memang terasa harum bagimu, yang cukup adalah manusia saja. Kau tidak melihat akhirat. Bagaimana kau tidak percaya bahwa malaikat itu menyingkir darimu akibat perbuatan dusta, akibat kebauan dari mulut-mulutmu yang jahat itu. Nauzubillah min dzalik. Fa kaifa yasluhu hadzal lisan li dzikrillah azza wa jalla fala jarama la yakadu yajidul musirru alal isyani taufiqa. Maka sudah tentu orang yang bergelimang berbagai maksiat hampir tidak bisa menemukan taufik. Sulit. Makanya kalau sudah seperti ini perlu bertobat. Inilah dua sebab. Ini baru satu nih kita ngomong. Kenapa seseorang itu menjadi perlu bertobat kepada Allah? Wala takhifu arkanuhu li'ibadatillahi ta'ala, dan tidak akan ringan anggota-anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in ittafaqa fa bikaddin la halawah ma'hu wa la safwah wa kullu dzalika li syu'mi dzunubi wa tarki taubah. Lalu jika bertepatan, kebetulan ia berbuat ketaatan, maka dia lakukan dengan susah payah, tidak ada karena kelezatan itu. Bangun, subuh, merasa terpaksa. Tidak ada nikmat, tidak ada rasa manis, tidak ada kemurnian, tidak ada keikhlasan. Dan semua itu karena kesialan efek negatif dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kamu lakukan. Nauzubillah min dzalik. Makanya bingung, bagaimana mungkin seorang makhluk mencampur antara perbuatan baik dan perbuatan jahat sekaligus, sementara dia tidak bertaubat kepada Allah, kecuali hanya karena satu sebab, riya. Nanti kita lihat di tanjakan yang ke-6, riya, ujub, rusaklah sudah semua. Karena hal itu, ketika malaikat membawakan amalan kita kepada Allah, kata Allah, kembalikan padanya, cari kepada orang yang kau tuju, karena kau bohong, telah beribadah kepadaku bukan karena diriku, tapi karena orang yang kau tuju. Ingin disebut, ingin dibilang hebat, ingin kesohor. Masya Allah, itu serendah-rendahnya niat. Nauzubillah min dzalik. Walaqad sadaqa man qala idza lam taqwa ala qiyamil lail wasyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad kabalatska khati'atuka fa hadhihi. Dan sungguh pasti berlaku benar orang yang berkata, apabila engkau tidak kuat sholat malam dan puasa siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau adalah orang terbelenggu.
Sungguh berbagai kesalahanmu telah membelenggumu. Coba pikir, susah. Mau sholat malam susah, mau puasa. Hati-hati. Jangan-jangan ini akibat daripada dosa, akibat maksiat yang kita lakukan. Sibuklah sekarang mulai hari ini ya Pak, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Baitul Anwar yang saya sayangi, yang saya cintai. Sibukkanlah diri ini untuk melihat aib ini. Sibuk memperbaiki diri. Bukan sibuk ngomongin aib orang. Kenapa? Sebabnya Allah saja kita membuat kita nih bisa berdiri dengan harga diri begini karena Allah menutup aib kita. Sementara diri kita membuka-buka aib orang. Masya Allah, betapa kita tidak melihat hal ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, tadi sebab yang pertama. Jadi sebab yang pertama adalah kita mencoba untuk selalu supaya hati ini, ibadah ini dengan tobat ini terasa nikmatnya, karena kita sudah tahu bahwa diri ini kotor, tahu bahwa dusta itu menyebabkan bau mulut sehingga malaikat keluar pergi dari kita. Maka pada saat ini sadar diri ini untuk segera melangkahkan kaki untuk bertobat. Wasani minal amroini innama talzamuka taubah lituqbala minka ibadatuka fa inna rabbad daini la yaqbalul hidayah. Dan yang kedua dari dua perkara, sesungguhnya wajib bagimu suatu pertaubatan hanyalah agar dapat diterima darimu segala ibadahmu, karena sesungguhnya Tuhan penguasa hutang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia tidak akan menerima hadiah sebelum hutang dibayarkan. Ninggalin sholat fardu, lihat tuh hutang seumur hidup. Subuh tinggal, zuhur asar molor, gelo gitu lihat. Coba pikir tak, Isa tar lagi asik nonton bola, Pak sholat, cicing mana? Cicing mana? Cicing siapa? Lebih gini lagi. Lama-lama ngantuk, nonton bola, tidur. Sampai pagi, subuh kabarang, sholat subuh deui. Tah eta teh utang. Kudu dibayar heula, makanya kudu tobat, bayar. Wadzalika anna taubata anil ma'asi, hal itu menunjukkan bahwa bertaubat dari berbagai maksiat wa irdo al khusumi fardun lazimun wa amatul ibadah. Bertaubat dari berbagai maksiat dan meminta keridhaan lawan perkara pidana adalah kewajiban yang niscaya. Allati taqsuduha naflun, sedangkan umumnya ibadah yang kau maksudkannya ialah ibadah sunnah. Maksudnya begini, itu adalah kewajiban saya, ada hutang wajib dibayar. Saya bermasalah, mendolimi orang secara tidak sengaja, wajib hukumnya bagi kita meminta keridhaan dengan meminta maaf. Fa kaifa yuqbalu minka
tabarru'uka wad-dainu 'alaika halun lam yuqdihi, maka bagaimana Allah akan menerima darimu akan sedekahmu ibadah sunnah itu, sementara yang fardu-fardu tadi kamu tinggalkan. Sholat ente, sholat tara, sedekah banyak-banyak, infak banyak-banyak, tujuannya seburuk-buruk niat, pengen dibilang dermawan. Maka bagaimana mungkin yang sunnah itu bisa diterima oleh Allah? Niatnya aja udah jelek, sementara kamu masih punya hutang. Bayar dulu hutangnya. Saya berhutang sama bapak saja, mau minjem lagi ya susah. Teboga era siapa gitu katanya. Sementara hutang pada diri kita disebutkan tadi sudah jatuh tempo, di mana engkau belum membayarnya. Makanya begini bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang sholat fardu, sholat sunnah, kemudian dia baca istighfar, mau dizaharkan, mau sendiri-sendiri mangga, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Coba pikir sama kita, mohon ampunan sama Allah, gugur dosa satu-satu, diampuni sama Allah. Ini enggak sholat, ini melakukan kemaksiatan. Hutang kita itu yang udah mau jatuh tempo. Apa tuh jatuh temponya? Sebentar lagi si ate bakalan mau mati. Ini calon-calon di depan saya ini calon-calon lain, betul? Ada ante bisa aja duluan, iya kan? Sorry, kapan? Gak tahu. Kalau saya mah di belakangan aja kan. Wa kaifa tatsruku li ajlihil halala wal mubah, dan bagaimana berarti engkau meninggalkan sesuatu yang halal dan mubah, wa anta musirrun ala fi'lil mahzuri wal haram, sementara engkau terus menerus mengerjakan berbagai larangan dan keharaman. Mabuk terus, nggak ada, ditinggalkan. Narkoba jalan terus, belegu, etatnya belegu. Makanya kalau di Jeddah, saya pernah umroh, ngeliat ada di sinilah tempat di sama pembimbing umrohnya. Di sinilah tempat untuk dipenggal. Nih para pemakai narkoba, penggal kepalanya. Coba pikir, pengkhianatan paling besar bagi diri dia. Jadi budak narkoba, bodohnya minta ampun. Gak ada ampun gitu. Tobatnya berat ya. Apalagi ngebohongin orang-orang yang baik. Ibunya dibohongin, istrinya dibohongin, bapaknya dibohongin, bosnya dibohongin, nyuri, beli narkoba, pakai fly, hukumnya berat, nggak ada ampun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, semoga keturunan kita dijauhkan dari itu. Amin ya rabbal alamin. Makanya agama inilah bentengnya. Bentengnya agama, nggak ada yang lain. Zaman penuh fitnah begini, kalau tanpa agama rusak. Sampai mana tadi itu? Wa kaifa tunajihi wa tad'uha wa tusni alaihi wa wal iyadu billahi alaika adban.
Dan bagaimana berguna engkau bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan memuji kepada Allah, sementara Dia murka kepadamu. Semoga Allah melindungi daripada perbuatan-perbuatan ini. Bagaimana jalannya? Coba. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang terus bertaubat. Makanya kan kemarin di dalam kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah bercerita tentang la ilaha illallah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, mampu menggugurkan dosa-dosa besar. Maka daripada ngomongin orang sekarang, diam, hati kita buat sibuk nyambung la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah bidzikrillah fa'lam annahu la ilaha illallah. Bekasnya itu luar biasa. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, amin ya rabbal alamin. Kita lebih banyak sibuk dengan aib kita dan dosa kita yang paling banyak dosa kita. Makanya jangan merasa jago, cukup dengan amal. Dengerin nasihat banyak-banyak, nggak dari siapapun, dengerin nasihat itu supaya kita menjadi orang yang dekat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia penuh kekurangan. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya man huwa fi uluhi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi majdihi munirun. Allahumma akrimni minka minul fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.